Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Dena Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom Ellen. Kenapa kaki kamu terluka? Shalom kak, iya kak, kakiku sedang sakit. Kemarin aku ke selokan ambil anjingku yang terjatuh. Lalu terkena batu yang ada di selokan itu kak. Wah, apa kakak kamu sudah diobati, Yuna? Kakak doakan kamu cepat sembuh ya. Sepertinya Kak Jeffrey, Yuna ini sangat sayang dengan anjing kecilnya. Sampai-sampai dia mau berkorban dan masuk ke dalam selokan. Melihat kisah Yuna, kakak juga punya nih cerita tentang Tuhan Yesus yang sayang kepada kita sehingga dia mau berkorban untuk kita semua. Nah adik-adik, yuk kita dengar ceritanya. Tetapi Kak Jeffrey dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengar ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk 1 minggu ini yang boleh kami lewati sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, pada kesempatan kali ini kami ingin bersama-sama datang ke hadirat-Mu, kami ingin beribadah kepada-Mu. Kiranya damai sukacita-Mu melingkupi dan memenuhi hati kami sehingga kami dapat dengan bersukacita ketika kami menari, menyanyi dan melompat untuk Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya dan siap beribadah, sama-sama kakak kita katakan, amin. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow endless rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajar
atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita, hati kita, telinga kita, dan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, dari cerita tadi ada satu kata yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu pengorbanan. Dari cerita tadi kita bisa lihat berkorban itu tidak enak buat kita. Berkorban itu bagaimana sih, Kak? Jadi adik-adik yang di rumah, berkorban artinya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mau kita lakukan. Bahkan biasanya ada yang harus kita berikan atau lakukan dengan upaya kita, tetapi tanpa pamrih adik-adik. Sama seperti Yuna tadi, dia mau berkorban bagi anjingnya. Alkitab menceritakan kebiasaan orang Israel untuk melakukan pengorbanan hewan, baik itu lembu, kambing, domba, ataupun burung adik-adik. Tetapi ada satu pengorbanan terbesar yang pernah terjadi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus untuk membuat manusia yang berdosa menjadi orang-orang yang benar. Dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus kembali ke kota Yerusalem. Pada hari ke-6 sebelum Paskah itu, orang-orang Israel berkumpul untuk merayakan Paskah. Adik-adik ingat bagaimana Allah mengirim anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita? Tidak semua orang percaya bahwa Yesus adalah benar anak Allah dan sang juru selamat. Tapi orang-orang Israel menyambut Yesus sebagai raja dan menebarkan daun-daun palem. Ceritanya dimulai ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Tapi sebelum masuk ke kota Yerusalem, Yesus melakukan hal yang mengejutkan. Yesus berhenti dan meminta 2 orang muridnya untuk meminjam keledai muda kepunyaan warga setempat. Bahkan Yesus memberitahu mereka di mana keledai itu diikat. Kedua murid itu tidak mengerti mengapa Yesus membutuhkan seekor keledai, tapi mereka tetap melakukannya. Adik-adik, apakah kalian juga akan taat kepada Yesus meskipun Dia meminta kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak mengerti? Kembali ke cerita. Ketika kedua muridnya kembali membawa seekor keledai, mereka menaruh jubah mereka di atas keledai dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan akhirnya murid-muridnya mengerti kenapa Yesus memerlukannya. Lihatlah kerumunan orang-orang datang ke jalanan, membentangkan jubah dan memegang daun palem untuk membuka jalan buat Yesus. Ketika hal itu terjadi, banyak orang menyadari bahwa Yesus adalah seorang raja. Hanya raja yang masuk ke kota dengan cara seperti itu. Jadi Yesus mengendarai keledai seperti parade untuk 1 orang. Orang-orang itu memuji Dia dan berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah Raja yang datang atas nama Tuhan, dan juga sejahtera di surga, dan terpujilah Allah di tempat tertinggi. Mereka semua seperti itu karena percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Tapi adik-adik ingat kan, ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang yang tidak percaya meminta Yesus untuk menyuruh mereka berhenti berseru. Orang-orang ini merasa Yesus tidak layak diperlakukan seperti raja. Adik-adik tahu apa yang Yesus katakan? Yesus katakan kepada mereka, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak.
Orang-orang yang tidak percayakan Yesus tidak berpikir mengenai orang-orang atau batu-batu yang memuji Yesus. Dan hal itu membuat Yesus bersedih. Yesus pun mulai meneteskan air mata. Tidak hanya meneteskan air mata, tetapi juga menangis. Orang-orang yang tidak percaya itu berdiri dekat Sang Juru Selamat yang sudah mereka nantikan dan mereka tunggu selama hidup mereka. Tapi meskipun Yesus menangis, itu bukanlah cerita yang menyedihkan. Paskah adalah cerita tentang penyelamatan Yesus yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya adik-adik. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sebagaimana memang sudah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Walaupun Yesus sudah mengetahui ancaman tersebut, Tuhan Yesus tetap taat kepada rencana Tuhan ya Kak. Dia rela berkorban sampai memberikan nyawanya untuk disalib demi dosa kita semua. Seperti cerita Ellen tadi, bagaimana Ellen harus berkorban dengan turun ke selokan untuk menyelamatkan anjing yang jatuh. Saat terjadi, apakah kamu memang mau untuk turun ke selokan itu? Tentu tidak mau Kak. Selokan itu kotor, bau, dan juga susah. Sempit sampai-sampai kakiku terkena batu di dalamnya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Jika Tuhan Yesus menjadi raja yang hanya membebaskan umat Israel dari penindasan bangsa Romawi pada saat itu, maka Tuhan Yesus tidak perlu disiksa, disalib, dan dapat hidup nyaman seperti raja-raja yang lainnya. Namun kehidupan yang dialami Tuhan Yesus berbeda adik-adik. Ia harus bekerja keras sejak kecil karena papanya sudah meninggal dan sebagai kakak tertua dari adik-adiknya, ia bekerja sebagai tukang kayu. Setelah dewasa, ia mulai mengajar dan menyembuhkan orang banyak sambil dikejar oleh pemimpin agama yang ingin menjatuhkannya agar dapat membunuhnya, dan pada puncaknya dia mati di atas kayu salib untuk menebus adik-adik semua dan juga kakak. Dia taat kepada kehendak Bapa dan rencana Bapa. Mengapa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Aku tahu Kak, karena dia sayang sama kita, sama seperti aku yang mau masuk ke dalam selokan karena aku sayang sama anjing aku itu. Kalau tidak menolongnya, tentu ia tidak bisa keluar dari selokan dan anjing itu bisa mati Kak. Dia kecil sekali dan tidak berdaya Kak. Jadi aku harus menolong dia. Benar, Ellen. Tuhan sangat sayang dengan adik-adik dan semua orang. Selain itu, sebagai orang berdosa, kita tidak akan pernah dapat menebus dosa kita sendiri adik-adik. Maka dari itu, kita harus dibantu oleh Tuhan yang memang tidak berdosa, yang mau menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Karena itu kakak tidak pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik semua agar selalu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Dengan taat kepada apa yang diajarkan Tuhan dan mau berkorban untuk orang-orang yang Tuhan kasihi juga. Benar, Ellen. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah kalian mau melakukan seperti temanmu Ellen? Nah adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Susan. Pertanyaan pertama dari Kak Susan. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa yang Yesus Kristus lakukan untuk membuat manusia yang berdosa menjadi orang-orang benar? Kira-kira jawabannya apa ya Kak Jeffrey? Pastinya adik-adik yang mendengarkan cerita hari ini pastinya tahu. Dan sekarang pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dari dosa? Adik-adik dapat mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids
atau ke Instagramnya DNA Kids. Kakak-kakak tunggu ya adik-adik. Ditunggu ya jawabannya. Adik-adik, yuk kita siapkan semua peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, kertas gambar ukuran A3, HVS warna hijau tua dan hijau muda, cat air atau cat akrilik, kuas, tempat cat air, gunting. Adik-adik, penuhkan kertas gambar A3-nya menggunakan warna oranye ya. Bagian kanan oranyenya agak tebal, di kirinya agak tipis. Caranya warna oranyenya lebih banyak airnya di sebelah kirinya. Sambil menunggu catnya kering, kita ambil kertas HVS warna hijau, lalu kita lipat jadi 2 bagian, lalu lipat lagi sehingga kita membentuk pola 4 gambar segi 4 seperti ini. Lalu digunting jadinya seperti ini ya. Ada 4 kita dapat. Nah, salah satunya kita lipat lagi jadi 4 bagian lagi. Digunting ya jadi seperti ini. Lalu dilipat di ujungnya, lipatnya terbalik ya. Lalu lipat lagi sampai ke atas. Setelah itu tekan di tengahnya seperti ini. Lalu dibuka, ada bentuk lipatannya. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Kita gunting. Guntingnya bentuk segitiga lancip-lancip gitu adik-adik. Nah, sebelumnya tadi kan kalian udah lihat pola yang kakak gambarkan. Kalian patokannya sampai garis itu ya. Jangan sampai guntingnya melewati garis. Kita ambil HVS yang warna hijau muda. Nah, ini kita mau buat tangkainya. Kalian siapkan gunting satunya nih, ukurannya 10 x 5 cm ya. Kita gulung dari salah satu sudut. Gulungnya kecil-kecil. Kalau adik-adik susah ngegulungnya, kalian bisa pakai alat bantu ya, kayak tusuk gigi, ketembat dan sebagainya. Lalu ujungnya itu dilem. Sekarang kita ambil tangkainya, kita olesi lem. Lalu ambil daun palemnya, kita tempelkan. Lalu tiang ini kita gulung lagi ke belakangnya. Bagian ujungnya kasih lem lagi. Setelah itu kita olesi lem lagi di daunnya. Jika kalian tertinggal, kalian bisa replay lagi, ulang lagi video ini ya. Nah, jadinya daun palem seperti ini. Kita buat kira-kira 10 dulu ya, daun seperti ini. Oleskan cat air warna coklat. Kita mau membuat batang pohon palem. Oleskan sampai catnya penuh ya, warna coklatnya di sini. Oke, sekarang kita diamkan lagi sampai catnya kering. Sekarang oleskan dengan cat air warna putih di batangnya sebagai kayak ruas bahan gitu ya. Tambahkan rumah jika diperlukan. Sekarang kita potong kertas ini ukuran 5 x 10 sebanyak kira-kira 10 dulu ya. Kalian potong 10 lembar beginian. Oke, yang harus kalian lakukan adalah lipat kertasnya seperti ini. Lalu kalian gunting-gunting sampai pada pas di lipatannya itu ya. Gunting-gunting jadinya seperti ini. Nah, rumput yang kita potong tadi itu adik-adik kalian gulung menggunakan pensil ya, gitu. Dia agak ditekuk-tekuk gini. Jadi jadinya agak melengkung seperti ini loh. Tuh. Tempelkan pola rumput-rumputnya di bagian atas, sisakan kira-kira 1,5 cm yang bawah. Lalu tempelkan di bawahnya lagi. Jadi lempelnya 2 lapis ya adik-adik ya. Kalian bisa menggunakan variasi warna yang berbeda dari kertas. Jika tangkainya kepanjangan, kalian potong ya. Nanti adik-adik olesi lem bentuk daun palemnya seperti ini. Di sini tempelkan ya. Tambahkan burung sebagai pelengkap. Nah, ini hasil karyanya adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ajak anak untuk bermain Sweet Jepang. Nah, permainan ini dilakukan minimal 2 orang. Ya, Papa Mama bertindak sebagai pemimpin dan 1 orang lagi sebagai tim. Nah, jika timnya kalah, pemimpinnya yang harus dihukum. Hukumannya yaitu pipinya dikasih bedak. Ajak anak untuk berdiskusi.
seorang pemimpin harus berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban untuk umat manusia dari dosa. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR code. Boleh minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah. Kami percaya bahwa hadirat-Mu selalu bersama dengan kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini dan bisa digunakan untuk semua kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. And you spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best. Sweetly submitting to authority, living to God the rest. Walking in the light, give our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. And you spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Yes, sir. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Sembuhkanlah orang yang sakit dari penyakit, Tuhan. Berkatilah gereja kami, gembala siang kami, Paniko dan Pak Samuel, Tuhan, dalam menjalankan visi dan misi-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam memerintahkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan semuanya. Angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah setiap kesehatan adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, biarlah damai sejahtera, sukacita tetap ada di dalam hidup adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Hari ini cerita firman Tuhannya luar biasa, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah adik-adik, walaupun ibadah kita sudah selesai hari ini, tetapi jangan sedih karena kita akan bertemu kembali di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah! Bye-bye.